Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan, santriwati yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu untuk pertama kalinya dengan Bapak ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Edi Junaidi ya. Kalian bisa memanggil dengan Pak Edi saja. Insya Allah untuk tahun sekarang Bapak akan mengajar kalian di kelas 7A dan 7B adalah untuk mata pelajaran matematika ya. Semoga kita bisa kerjasama bareng dan kalian semakin asik dengan belajar matematika ini ya. Baiklah, untuk kelas 7A, 7B yang Bapak banggakan, untuk materi pertama di kelas 7 ini adalah akan membahas tentang materi bilangan bulat dan pecahan ya. Bapak yakin kalian pernah belajar waktu SD, dan insya Allah di kelas 7 ini kita akan memantapkan kembali belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Baik, untuk semuanya langsung saja kita tonton video pembelajaran matematika untuk bab 1 dengan judul bilangan bulat dan pecahan. Let's go. Baiklah, untuk seluruh santriwan, santriwati kelas 7A dan 7B, baik, kita akan mulai pembelajaran di pertemuan pertama matematika bersama dengan Bapak Edi Junaidi ya. Siap semuanya? Baik, untuk semuanya kita akan membahas materi di bab 1 ini adalah judulnya tentang bilangan bulat ya. Oke, tentang bilangan bulat. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah nanti kalian bisa menyebutkan, memberikan contoh bilangan bulat, kemudian bisa menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan, kemudian bisa melakukan operasi tambah, kurang, kemudian kali dan bagi pada bilangan bulat ya. Itu adalah tujuan kita pembelajaran di pertemuan matematika yang pertama ini. Oke, baik, yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian dari bilangan bulat ya. Oke, ingat bilangan bulat itu terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif. Jadi ada yang negatif seperti -1, negatif 2, negatif 3 sampai dengan negatif tak terhingga. Kemudian ada angka 0 ya. Kemudian ada juga adalah himpunan bilangan bulat positif. Jadi yang disebut dengan bilangan bulat artinya adalah ada yang negatif, kemudian ada angka 0, ada juga yang positif. Semua bilangan itu adalah termasuk ke dalam bilangan bulat ya. Oke, perhatikan di sini pada garis bilangan himpunan bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat digambarkan sebagai berikut. Ada angka 0 di tengah-tengah, kemudian ada bilangan positif itu adalah dari 0 ke kanan ya, sampai angkanya tak terhingga. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Nah, ingat, semakin ke kanan maka nilainya adalah semakin besar, sedangkan semakin ke kiri maka nilainya adalah semakin kecil. Contoh, angka 2 nih, 2 lebih besar atau lebih kecil daripada -5? Nah, maka jawabannya 2 itu adalah lebih besar daripada negatif 5 karena posisi angka 2 ada di sebelah kanan negatif 5. Contoh yang kedua, negatif 3 lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 1? Jawabannya adalah lebih kecil karena negatif 3 ini posisinya ada di sebelah kiri negatif 1. Contoh yang terakhir, -4. -4 lebih besar atau lebih kecil daripada 0? Maka jawabannya adalah -4 lebih kecil daripada 0 karena negatif 4 posisinya ada di sebelah kiri angka 0. Ingat, makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin kecil bilangannya ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah tentang operasi bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada juga adalah pembagian. Oke, kita lihat yang pertama untuk penjumlahan terlebih dahulu ya. Kalian pernah belajar dari SD kelas 1 sampai kelas 6 ya tentang penjumlahan ini. Tidak ada salahnya kita ulangi lagi di kelas 7 ini ya. Penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, hitunglah penjumlahan negatif 3 dan negatif 4. Negatif 3 ditambah negatif 4, maka berapakah hasilnya? Bapak yakin kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan ini ya. Oke, kita bahas dulu bareng-bareng penyelesaiannya seperti apa. Nih, kalau negatif 3 artinya adalah ini angkanya bergerak ke kiri. Dari angka 0 3 langkah ke sebelah kiri, maka ada di negatif 3. Nah, kemudian ditambah lagi dengan negatif 4. Artinya dari negatif 3 dia bergerak terus ke sebelah kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3,
3, 4. Sehingga posisi akhir ketika negatif 3 ditambah negatif 4 adalah di negatif 7. Jadi ingat, kalau negatif itu artinya adalah ke kiri, kalau positif artinya adalah ke kanan bergeraknya ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian bagaimana kalau kita mengerjakan soal tanpa menggunakan garis bilangan ya? Oke, perhatikan di sini ada contohnya ya. 3 tambah negatif 3 adalah 0. Min 2 tambah 2 adalah 0. A ditambah negatif A adalah sama dengan 0. Nah, dengan memperhatikan konsep A ditambah negatif A sama dengan 0, maka kita diharapkan bisa mengerjakan soal-soal seperti berikut ini ya. Nomor 1, hitunglah tanpa menggunakan garis bilangan. 2 ditambah dengan negatif 7. Oke, kita lihat di sini 2 tambah negatif 7, penyelesaiannya bisa seperti ini nih. Ya, 2 ditambah negatif 2 dulu ditambah dengan negatif 5. Jadi negatif 7 itu diuraikan dengan negatif 2 dan negatif 5 ya. Jadi 2 ditambah negatif 2 adalah 0, maka sisanya adalah negatif 5. Jadi 2 ditambah negatif 7, jawabannya adalah negatif 5 ya. Oke, ada beberapa sifat dari penjumlahan, ada yang tertutup ya. Perhatikan contohnya di bawah ini. 2 ditambah 9 adalah sama dengan 11. 2 dan 9 adalah bilangan bulat. Hasil penjumlahan 11 juga adalah bilangan bulat. Nah, untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga adalah disebut dengan bilangan bulat. Ini adalah pengertian dari sifat tertutup yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sifat pertukaran atau komutatif ya. Perhatikan contohnya sebagai berikut. 5 tambah 7 sama dengan 12. 7 tambah 5 sama juga dengan 12. Artinya 5 ditambah 7 nilainya akan sama dengan 7 ditambah 5. Itu namanya adalah pertukaran atau komutatif ya. Oke, kemudian nih kesimpulannya. Jadi kalau komutatif itu adalah A tambah B, nilainya akan sama dengan B tambah A ya. Kemudian ada juga asosiatif atau pengelompokan ya. Misalnya di sini min 5 tambah 7 tambah 8. Min 5 tambah 7 adalah 2. 2 tambah 8 adalah 10. Nah, bagaimana kalau sekarang yang di kurungannya itu adalah 7 dan 8? Min 5 ditambah dalam kurung 7 tambah 8. Ingat, min 5 ditambah 7 tambah 8 adalah 15. Jadi min 5 tambah 15 adalah sama dengan 10. Ternyata hasilnya sama antara atas yang bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa min 5 tambah 7 tambah 8 sama saja dengan min 5 tambah dalam kurung 7 tambah 8. Itu adalah sifat asosiatif ya. Itu adalah sifat pengelompokan. Ini kesimpulannya. Jika dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C, itu disebut dengan sifat asosiatif ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah ada yang disebut dengan unsur identitas penjumlahan ya. Ini tidak usah dijelaskan terlebih dahulu ya. Kemudian ini juga ada yang disebut dengan lawan atau inverse ya. Sifat penjumlahan selanjutnya adalah ada yang disebut inverse atau lawan. Berapa lawan dari 5? Adalah negatif 5. Lawan dari negatif 3 adalah 3. Lawan dari 10 adalah negatif 10. Lawan dari negatif 11 adalah positif 11. Ya, itu yang disebut dengan lawan ya. Min jadi plus dan plus adalah menjadi min. Itu disebut dengan inverse atau lawan. Oke, kemudian yang kedua adalah pengurangan ya. Bandingkan hasil pengurangan penjumlahan dan pengurangan berikut. 4 dikurangi 3 ya. 4 ditambah negatif 3, min 5 dikurangi dengan min 2, ada juga min 5 ditambah dengan 2. Berapakah hasilnya? Ingat, kalau nanti ada 4 ditambah negatif 3 ya, 4 ditambah negatif 3, maka artinya adalah 4 ke kanan, kemudian dari kanan geser lagi ke kiri ya, mundur lagi ke sebelah kiri 3 langkah, karena tandanya adalah negatif. Jadi kalau positif ke kanan, kalau negatif adalah ke kiri. 4 langkah ke kanan, kemudian balik lagi 3 langkah ke kiri, maka adanya akhirnya adalah di angka 1. Jadi 4 ditambah negatif 3, ternyata hasilnya adalah sama dengan 1 ya. Jadi 4 dikurangi 3 itu sama saja dengan artinya 4 ditambah dengan negatif 3 ya.
Itu untuk pengurangan. Oke, baik, untuk selanjutnya adalah masuk ke perkalian. Oke, kita akan masuk ke perkalian ya. Menghitung hasil perkalian bilangan bulat dan sifatnya. Perhatikan uraian berikut. 2 dikali 4 artinya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 dikali 3 artinya 3 tambah 3 sama dengan 6. 2 kali 2 artinya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 dikali 1 artinya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 dikali 0 artinya adalah 0 tambah 0 maka sama dengan 0 ya. Oke, ini adalah disebut dengan perkalian ya. Ingat, perkalian itu ada beberapa sifat. Kalau positif kali positif maka hasilnya adalah positif. Negatif kali negatif maka hasilnya adalah positif. Sedangkan kalau positif dikali negatif atau negatif dikali positif maka hasilnya adalah negatif. Ingat, plus kali plus sama dengan plus. Min kali min sama dengan plus. Plus kali min sama dengan min. Min kali plus sama dengan min. Kalau tandanya sama maka hasilnya positif. Kalau tandanya beda berarti hasilnya adalah negatif. Ya, Bapak yakin kalian pasti bisa kelas 7 sekarang. Jago-jago matematikanya ya. Oke, ini contohnya ya. 2 dikali negatif 4 ini hasilnya adalah negatif 8. Tuh, tadi ada kesimpulannya ya. Plus kali min maka hasilnya adalah min. Itu yang barusan. Oke, kemudian di sini ada min 2 dikali min 3 maka hasilnya adalah positif 6. Min kali min adalah menjadi plus. Oke, kemudian kalau ada min kali plus maka hasilnya adalah min. Min 2 kali 3 maka hasilnya adalah min 6 ya, atau negatif 6. Itu perkalian ya. Ada beberapa sifat dari perkalian ini. Yang pertama adalah sama dengan penjumlahan, ada yang bersifat tertutup ya. Min 3 kali 2 adalah negatif 6. Ingat, 3, 2, dan 6 adalah disebut dengan bilangan bulat. Kesimpulannya, bila A dan B adalah bilangan bulat, maka A kali B adalah bilangan bulat. Itu adalah disebut dengan sifat tertutup. Yang kedua adalah sifat komutatif ya. Min 4 kali 5 sama dengan min 20. Ternyata nilainya sama dengan 5 kali min 4 juga sama dengan min 20. Nih, ini rumusnya. Jadi kalau ada A dikali B, maka jawabannya adalah sama dengan B kali dengan A ya. Nah, kemudian dari yang disebut dengan sifat identitas atau netral ya. Netral itu artinya adalah setiap angka dikalikan 1 maka hasilnya akan angka itu lagi ya. A kali 1 maka jawabannya adalah A. Oke, kemudian ada lagi asosiatif. Kalau asosiatif adalah seperti ini rumusnya. A kali B dikali C ya, maka nilainya akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C ya. Oke, ini adalah sifat-sifat dari perkalian ya. Ada juga ini adalah distributif. A dikali dengan B tambah C maka sama saja dengan A kali B ditambah dengan A kali C ya. Ini perhatikan sifat-sifatnya. Sama juga dengan penjumlahan, pengurangan juga sama nih. Kalau ada A dikali dengan B min C maka sama saja dengan A dikali B dikurangi dengan A kali C ya. Itu adalah untuk sifat perkalian bilangan bulat. Nah, untuk pembagian itu hampir mirip dengan perkalian ya. Kalau adalah plus dibagi plus maka hasilnya adalah positif. Kalau plus dibagi min maka hasilnya adalah min. Min dibagi plus adalah min, sedangkan min dibagi min adalah plus. Ingat, kalau tandanya sama, plus plus maka hasilnya plus. Min min jadi plus. Sedangkan kalau tandanya beda, plus min atau min dibagi plus maka hasilnya adalah menjadi min ya. Nah, itu untuk materi pertama di pertemuan pertama matematika tentang operasi bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Insya Allah nanti kalian akan memahami sendiri ya materi ini. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Dan untuk menguji kemampuan kalian, Bapak sudah menyiapkan LKS ya. Silakan nanti ini tulis ulang di buku catatan atau boleh juga di kertas folio ya. Silakan, di sini ada
soal kalian silakan diisi di rumah masing-masing ya. Ditulis aja di kertas folio atau di kertas 2 lembar atau di buku catatan, buku tugas matematika bebas ya. Silakan, Pak saya mau ngeprint boleh silakan. Yang punya printer di rumah atau Pak saya mau fotokopi, silakan. Bapak sudah siapkan kertasnya di Sanawiyah. Yang mau fotokopi langsung aja datang ke Sanawiyah. Pak yang mau ngeprint sendiri boleh bebas. Silakan, nanti filenya oleh Bapak dikirim ke grup PA ini ya. Silakan, ini ada tugas, ada sampai bagian D ya. Silakan sampai bagian E, silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan nanti pas kalian disuruh datang ke sekolah ya. Nah itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya, untuk Bapak Ibu wali kelas yang sudah mendukung untuk kegiatan pembelajaran ini. Tetap semangat dan insya Allah mudah-mudahan kita cepat bertemu di kelas di MTS Persis Selesi Parai ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.